A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita pada renungan hikmah di channel Hikmah.TV. Hari ini kita akan membahas satu tema permasalahan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi mengumumkan kepada calon jamaah haji Indonesia yang sudah terjadwal di tahun 2020 ini bahwa pelaksanaan ibadah haji ditunda dengan alasan pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk negeri kita yang tercinta. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah merupakan sebuah kewajiban yang memiliki syarat-syarat tertentu. Al-Quran menyebutnya Al-Hajjul Baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Dan kemampuan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar sebuah kemampuan yang berupa finansial, akan tetapi banyak lagi kemampuan fisik, kemampuan ilmu, keamanan, dan lain-lain. Itu juga merupakan sebuah syarat diwajibkannya haji terhadap seseorang. Jika seseorang hanya mampu dalam finansialnya, akan tetapi dia sakit atau fisiknya lemah, maka dia gugur dalam kewajiban ibadah haji tersebut. Begitu juga jika di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji keamanan tidak mendukung, jiwa terancam, wabah melanda, maka kewajiban ibadah haji tersebut gugur dikarenakan tidak aman, dikarenakan ada suatu wabah yang menjangkiti di tengah-tengah kehidupan kita semua. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan pengumuman penundaan ibadah haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, suara-suara yang ada di dalam negeri, bahkan oleh sebagian tokoh-tokoh publik, mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah. Padahal Saudi Arabia juga sudah mengumumkan kaum muslimin seluruh dunia agar menunda pelaksanaan hajinya pada tahun ini dengan alasan yang sama. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya satu suara-suara yang ingin untuk membuat kekisruhan yang dibungkus dengan agama, sehingga mereka melontarkan sebuah fitnah bahwa pemerintah Republik Indonesia menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah haji, sampai adanya sebuah keinginan yang dilontarkan sebagian dari ormas yang mengklaim dirinya sebagai ormas Islam. Mereka berteriak agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk memakzulkan presiden. Begitu juga ada sebagian dari tokoh yang sangat dikenal di publik, dia juga melontarkan seperti itu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, memang 5 tahun terakhir ini kebebasan di Indonesia ini sudah kebablasan. Orang sudah seenaknya untuk menghina seseorang, melontarkan sebuah ujaran kebencian. Tetapi jika orang yang melontarkan ujaran kebencian dan fitnah tersebut berurusan dengan ranah hukum, ditangkap oleh polisi,
maka pengikut-pengikutnya berteriak terjadi kriminalisasi ulama. Padahal memang yang berteriak-berteriak itu sudah melanggar hukum. Dia melakukan kriminal. Antara melakukan kriminal dengan kriminalisasi itu berbeda. Negara kita adalah negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum, berbuat kriminal, ya diproses secara hukum. Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan kriminalnya. Sekalipun dia adalah tokoh agama, sekalipun dia mengklaim dirinya sebagai agamawan, kalau dia melakukan kriminal, maka hukum demi hukum dia harus diproses dan harus menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Sebagaimana yang saya katakan pada awal tadi, bahwa ibadah haji itu wajib bersyarat, memiliki suatu kewajiban yang bersyarat. Di samping dia memiliki kemampuan finansial, fisik yang baik, dan ilmu manasik hajinya, begitu juga situasi dan kondisi itu memungkinkan untuk terlaksananya berangkat ke tanah suci Mekah. Di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, itu sangat rasional bagi negara kita untuk menunda keberangkatan haji itu karena dalam rangka untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dan hifdun nafas adalah juga sebuah kewajiban. Ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Hifdun nafas, memelihara diri, itu sebuah kewajiban yang mutlak bagi diri kita. Dua kewajiban ini, yang mana yang lebih didahulukan? Dikarenakan wabah ini adalah mendunia, maka tentu kita akan memilih hifdun nafas, memelihara diri kita. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, saya teringat dengan sebuah kata-kata seorang filosof Muslim yang bernama Ibn Rushd. Jika kalian ingin menghancurkan sebuah masyarakat, kumpulkanlah orang-orang bodoh, bumbui kebatilan dengan agama, maka hancurlah masyarakat. Oleh karenanya, melihat realitas yang terjadi di tengah-tengah kita seperti ini, kita sebagai umat Islam itu harus cerdas. Kita tidak hanya melihat dan memandang orang yang berpakaian agamis, akan tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan agamis, maka orang yang berakal sehat, dia akan menghindari orang tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, semoga bangsa kita ini mengakhiri dari keributan yang dibungkus dengan agama. Begitu juga Pilpres 2024 itu masih lama. Pilpres tahun 2024 itu masih sekitar 4 tahun lagi baru itu berlangsung. Untuk menjadi pelajaran bagi kita, siapapun pemimpin di negeri ini, jika kita menginginkan kesempurnaan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, hal yang demikian itu tidak akan kita dapatkan. Karena sisi kemanusiaan seluruh orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri kokoh jika antara pemimpin dan rakyatnya saling bekerja sama. Antara pemimpin dan rakyatnya saling mendukung sehingga tercipta sebuah stabilitas, keamanan negara, dan jalannya roda perekonomian. Dikarenakan adanya gotong royong antara pemimpin dan masyarakatnya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyegerakan untuk menghilangkan wabah COVID-19 di tengah-tengah kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 dan kita semua dipelihara dari virus ini, dari keganasan virus ini. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmah walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat.
Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.